Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari SMA Negeri 1 Pangalengan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk semester genap, tepatnya bulan Januari. Materinya tentang saling menasihati dan berbuat baik atau ihsan, yaitu ada dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Untuk pertemuan kali ini saya hanya akan membahas makna harfiah plus pemahaman ayat. Dimulai dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Kita mulai dengan makna harfiahnya. Wa id qala, dan ketika berkata Luqman libnihi pada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia menasehatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, inna syirka, sesungguhnya syirik itu ladulmun adzim, adalah kesesatan yang sangat besar. Setelah kita mengetahui makna tersebut, maka kita mempunyai kesimpulan bahwa yang pertama kali diajarkan oleh Luqman kepada anaknya bukan masalah-masalah yang lain, tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan ketauhidan. Luqman tidak mengajarkan kepada anaknya supaya pandai matematik, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tapi satu kata, Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena menyekutukan atau berbuat syirik itu adalah kesesatan yang sangat besar. Jadi maksudnya begini, karena kita paham betul bahwa yang disebut syirik itu bisa berbagai macam hal. Yang pertama, kita bisa menyembah selain kepada Allah, atau percaya selain kepada Allah, atau juga meminta pertolongan kepada selain Allah. Sehingga Luqman menekankan kepada anaknya supaya menghindari hal syirik. Sebab ketika kita berada atau berbuat syirik kepada Allah, maka kita berada di zona tidak aman. Kenapa? Karena di sini dikatakan inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya berbuat syirik itu adalah kesesatan yang sangat besar. Berhati-hatilah dengan perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu bisa menghapus amalan baik yang lainnya. Setelah itu kita lanjut ke Quran surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Wa wasaina, kita mulai dengan terjemah harfiahnya. Wa wasaina, dan kami telah mewasiatkan al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, hamalathu artinya
mengandung ummuhu ibunya wahnan dalam keadaan lemah ala wahnin dan terus bertambah lemah, wa fisaluhu dan dia menyapihnya fi amaini ketika berumur 2 tahun. Anis kurli dan bersyukurlah kepadaku waliwalidaika dan kepada kedua orang tuamu ilayar masir sesungguhnya kamu akan kembali kepadaku. Setelah kita mengetahui makna harfiah dari Quran surat Luqman ayat 14, maka kita punya simpulan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu menjadi ranking kedua setelah kita beribadah kepada Allah, karena ayat ini menjelaskan wawasayna dan kami wasiatkan al-insana kepada manusia biwalidayhi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di ayat lain dikatakan bahwa wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Hanya redaksi saja yang beda, tapi maksudnya adalah sama. Kalau kita lihat redaksi semacam itu, maka kita punya kesimpulan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua menjadi ranking kedua setelah kita beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita juga paham Rasul memberikan tuntunan ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtul walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan bencinya Allah atau murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya, hamalathu ummuhu, ibunya yang mengandung, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Artinya ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu ditekankan yang pertama kepada ibu, sesuai dengan tuntunan Rasul yang menyatakan bahwa ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbuat baik? Maka Rasul mengatakan, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Dan Rasul berkata, pada ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Kata sahabat itu. Dan Rasul menjawab, pada ibumu. Setelah itu baru pada bapamu. Itu menunjukkan bahwa sesuai dengan ayat yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang mengandung dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Jadi mengingat perjuangan ibu yang begitu besar, bukan hanya mengandung dari 1 bulan sampai 9 bulan, kemudian dia belum selesai tugasnya karena di usia kandungan 9 bulan tinggal menunggu hari dan melahirkan. Perlu kalian tahu bahwa seorang ibu melahirkan anaknya itu perjuangannya yang luar biasa. Taruhannya itu nyawa. Wa fisaluhu fi amain, setelah selesai melahirkan belum selesai tugas ibu. Karena kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan wa fisaluhu fi amain, dan dia harus menyapihnya selama 2 tahun. Artinya sejak lahir sampai usia 2 tahun ibu itu menyusui sampai berumur 24 bulan fi amaini atau 2 tahun. Maka dari itulah Allah berfirman, anis kurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, sesungguhnya kalian semua akan kembali kepadaku. Mungkin untuk pertemuan sekarang saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menit kan 4 menit.